أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لرضا الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغفران ذنوبنا ولمحو سيئاتنا وتبديلها بالحسنات ولقضاء حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة ولتيسير أمورنا أمور الدنيا والآخرة يا الله وإلى حضرة جميع الملائكة المقربين والكروبين والرحمن وجميع الملائكة وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وآل كل أصحاب كل المؤمنين أصحاب كل المؤمنين وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وآل كل أصحاب كل المؤمنين خصوصا إلى حضرة نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم جميع أزواجه وذريته وآل بيته الكرام وجميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين جميع العلماء والأولياء والفقهاء والمحدثين والمفسرين خصوصا لحضرة شيخ جلال الدين السيوطي شيخ جلال الدين المحلي شيخ الصاوي شيخ فخر الدين الرازي شيخ متولي الشعراوي وإلى حضرة جميع مشايخنا وأساتذتنا حسن أحمد جزولي بن راديه جزولي Kiai Zainuddin Jazuli, Kiai Nurul Huda Jazuli, Kiai Hamim Jazuli, Kiai Fuadman M Jazuli, Kiai Emrin Jazuli wa Badriyah wa Kiai Mahfud Sirat wa ila hadrati jami'i ahli daras mandalam al-ahya' minhum wal amwat sigharihim wa kibarihim khususan ila hadrati Mbah Zaid Ali Azhar wa Mbah Mujahid wa Mbah Abdul Qahar wa Mbah Bait Haji wa Mbah Ubaidah wa Mbah Waitimiyati wa Mahyai Hajir wa Mbah Mansur wa ila hadrati Abi Mas Abdullah Sulaiman Dul Faqar wa Ahmad Muhammad Abi Khatib Abu Khatimah wa Hawana min dikasmin ajabul jami' amwatina wa jami'il mu'minin wal mu'minat ghafarallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulahu aina ma yuwajjihu wa huwa kallun ala maulahu aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khairin hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratim mustaqim. An-Nahl 76. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kita tafsiri secara global riyen seperti yang ada di dalam kitab tafsir Jalalainnya. Di situ dikatakan wa daraballahu masalan. Allah Ta'ala memberikan sebuah perumpamaan. Ya. Wa yubdalu minhu rajulaini ahaduhuma abkamu wulida akhrasa la yaqdiru ala syai'in li'annahu la yafhamu wa la yufhimu wa huwa kallun ay sakilun ala maulahu ay wali amrihi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, perumpamaan tersebut adalah dua orang laki-laki yang salah satunya itu bisu, yakni dilahirkan dalam keadaan bisu. La yaqdiru ala syai'in, dia tidak mampu atas sesuatu apapun. Bisu tidak mampu atas sesuatu apapun li'annahu la yafham wa la yufhim. Karena dia tidak bisa faham juga tidak bisa memahamkan. Wa huwa kallun ay sakilun ala maulahu ay wali amrihi.
dalam keadaan dia itu sangat berat, atas orang yang mengurusi urusannya, gur jadi beban. Ainama yuwajjihu ayyasrifu la ya'ti minhu bi khair ayyanjah. Dari dihadapkan kemanapun dia tidak akan mendatangkan sebuah kebaikan. Dia tidak akan mendapatkan tidak akan mendatangkan sebuah kebaikan. Wa hadza masalul kafir. Ini merupakan perumpamaan daripada orang kafir. Hal yastawi huwa ayil abkam al-madhkur, apakah orang yang seperti ini itu sama dengan orang yang wa may ya'muru bil adl, orang yang memerintahkan terhadap sebuah keadilan. Ay wa man huwa natikun nafi'un linnasi haitsu ya'muru bihi wa yahussu alaihi. Maksudnya orang yang memerintahkan terhadap keadilan adalah orang yang berbicara, natik, orang yang berbicara berakal dan dia bermanfaat untuk para manusia, sekira dia itu memerintahkan dengan akalnya untuk melakukan sebuah keadilan. Wa yahussu alaihi, bahkan dia memerintahkan dan mendorong semuanya untuk melakukan tindakan adil. Wa huwa ala siratim mustaqim, dalam keadaan dia itu berada di atas jalan yang lurus. Wa huwa asani al-mu'min, dan yang nomor dua ini wasani ini, yang nomor dua ini adalah perumpamaan daripada orang yang mukmin. Wakila la tentu tidak sama antara kedua ini tadi. Wakila hadza masalun lillahi wal abkamu lil asnami walladzi qablahu fil kafir wal mu'min. Ada yang mengatakan kalau ayat ini justru merupakan sebuah perumpamaan bagi Allah Ta'ala dan juga abkam, sedangkan yang dimaksud dengan yang bisu itu adalah para berhala. Walladzi qablahu fil kafir wal mu'min, sedangkan ayat yang sebelumnya yaitu qauluhu abdan mamlukan itu turun menjelaskan menjadi perumpamaannya orang kafir dan juga orang mukmin. Pun, dados ngeten mawon, kita pahami secara garis globalnya seperti ini. Intinya adalah seperti ini dari ayat ini. Allah Ta'ala itu memberikan sebuah perumpamaan. Berupa nopo, dua orang laki-laki, yang satu itu bisu, tidak mampu melakukan sesuatu apapun, dalam keadaan dia itu merupakan hal yang berat, merupakan cuma hal yang memberati, menjadi beban atas orang yang mengurusi urusannya. Keempat, sifatnya ainama yuwajjihu la ya'ti bi khair, dan dia itu dihadapkan kemanapun dia tidak akan mendatangkan sebuah kebaikan. Satu, apakah sama yang model seperti ini dengan seseorang yang memerintahkan terhadap sebuah keadilan dalam keadaan dia berada di dalam sebuah jalan kebenaran? Maka tentu jawabannya tidak sama. Ada yang mengatakan maksud daripada dua orang laki-laki ini merupakan perumpamaannya orang kafir sama perumpamaannya orang yang mukmin. Artinya ya nopo, orang kafir itu diumpamakan bagaikan orang yang bisu, bagaikan hal orang yang bisu tidak bisa melakukan sesuatu apapun dan dia cuma menjadi beban atas orang yang mengurusi urusannya, dan dia itu tidak akan mendatangkan sebuah kebaikan dari manapun dia dihadapkan. Itu orang kafir. Dengan dibandingkan apakah sama dengan orang yang mukmin yang diperumpamakan wa may ya'muru bil adl, orang yang memerintahkan terhadap sebuah keadilan, wa huwa ala siratim mustaqim, sekaligus dia berada di atas jalan sebuah kebenaran. Tentu jawabannya tidak sama. Ada yang mengatakan ini memang perumpamaan antara orang kafir sama orang mukmin. Satu kaul lagi, ada yang mengatakan bahwa
ini bukan perumpamaan antara orang kafir sama orang mukmin, tapi ini merupakan sebuah perumpamaan yang Allah Ta'ala jelaskan antara antara mereka yang menyekutukan Allah Ta'ala dengan berhala. Maka Allah Ta'ala menjelaskan kepada mereka bahwa apakah sama yang bisu, ya berhala itu berarti bisu, berhala-berhala yang mereka sekutukan terhadap Allah Ta'ala itu bisu, tidak mampu atas apapun, tidak mampu atas apapun, dan justru menjadi beban atas orang-orang yang mengurusinya, sekaligus juga layak tibi khair, dia tidak akan bisa mendatangkan sebuah kebaikan dari manapun dia diarahkan. 4 sifatnya daripada asnam ataupun berhala yang mereka jadikan sekutu untuk Allah Ta'ala. Dan wa may ya'muru bil adli wa huwa 'ala siratim mustaqim, dan juga Allah Ta'ala yang memerintahkan kepada sebuah keadilan dalam keadaan Allah Ta'ala itu berada di dalam sebuah jalan yang benar. Ada yang mengatakan ini merupakan sebuah perumpamaan antara Allah Ta'ala yang artinya wa may ya'muru bil adli wa huwa 'ala siratim mustaqim, dan para berhala yang mereka jadikan sekutu untuk Allah Ta'ala, yaitu berupa disifati dengan abakamu la yaqiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulahu aina ma yuwajjihu la ya'ti minhu bi khair. Jadi itu secara garis globalnya seperti itu. Sekarang coba kita berpindah ke yang ada di dalam kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau Imam Fakhruddin Ar-Razi dawuh di dalam mensyarahi ayat wa daraballahu masalar rajulaini ahaduhuma abakamu la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulahu aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratim mustaqim. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala telah membatalkan hujah-hujah dan juga omongan-omongannya para penyembah berhala dengan perumpamaan yang nomor 2 ini. Jadi ayat ini fungsinya adalah Allah Ta'ala itu untuk menggagalkan ucapan-ucapannya para penyembah berhala, yaitu nabawa takridu annahu kama tuqarriru fi awailil kama taqarrara fi awailil uqul annal abkam al ajiz la yakun musawiyan fil fadli wa syarafi linatik al qadir al kamil ma'astiwa ima fil basyariyah fala ayyuh kama bi annal jamada la yakun musawiyan li rabbil alamin fil ma'budiyah kana aula. Dawi Imam Fakhruddin Ar-Razi, semua orang itu sepakat bahwa antara orang yang bisa berbicara dengan orang yang bisu itu tentu lebih mulia, lebih utama orang yang bisa bicara. Padahal ini kategorinya masih sama-sama sama-sama manusia. Maka seharusnya mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik kan sepakat kalau ada 2 orang laki-laki, yang satunya itu bisu sedangkan yang satunya itu bisa ngomong, tentu mereka tidak akan pernah menyamakan 2 orang ini. Tentu mereka akan menganggap lebih sempurna, lebih utama yang bisa berbicara. Lalu seharusnya, dawuhnya Fakhruddin Ar-Razi, maka seharusnya dihukumi bahwa benda-benda mati harusnya, bahasanya beliau gitu, maka benda-benda mati harusnya itu dihukumi sama sekali tidak sama terhadap Allah Ta'ala Tuhan semesta alam dalam segi disembahnya, itu jelas lebih tidak sama. Paham ya? Ini untuk membatalkan kaulnya para abadatil ausan, para penyembah berhala. Wes, teng niku ngoten. Lah teng mriki dingendikaken Allah Ta'ala di dalam mensifati rajul yang pertama, laki-laki yang pertama, itu Allah Ta'ala mensifatinya dengan 4 sifat.
Nggih, pahami nggih. Allah Ta'ala mensifatinya dengan empat sifat. Sifatnya nopo ahaduhuma abakamu ay wulida akhrosa. Yang pertama disifati oleh Allah Ta'ala, laki-laki yang pertama ini adalah orang yang bisu. Napa? Orang yang bisu. Yakni terlahir dalam keadaan bisu. Murad daripada abekam itu sendiri ini disebutkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, itu para ulama khilaf. Para ulama itu khilaf. Ada yang mengatakan maksud daripada abkam tengriki dingendikaaken abkam itu dengan artian orang yang tidak bisa memiliki cakap yang baik, itu yang namanya abkam. Ada yang mengatakan dauhnya Imam Az-Zajjaj al-abkam al-mutabbaq alladzi la yasma' wa la yubsir. Gila. Yang namanya abkam itu bukan hanya sekedar orang yang bisu, tapi orang yang sudah buntu. Artinya nopo? Orang yang tidak bisa melihat, juga orang yang tidak bisa mendengarkan. Ada yang muroti seperti itu. Wes. Jadi kula lanjutaken malih. Jadi kata didhawuhaken orang yang bisu, orang bisu itu gara-gara dia gak bisa mendengar. Wong bisu gara-gara dek niku gak iso mendengar. Mulane wong lek bisu gak iso. Awakmu ngomong dekne mek isyarah itu gak bisa. Karena memang dia itu sudah gara-gara nih dekne bisu ora iso ngomong itu adalah karena dia memang gak bisa mendengar. Satu, sifatnya adalah abekam, dia itu tuli. Dia itu bisu, bukan tuli. Dia itu bisu. Satu. Yang nomor dua, la yaqdiru ala syai'in li'annahu la yafhamu wa la yufhim. Dia itu tidak mampu atas sesuatu apapun. Ngriki dingendikaken ai isyaratan ilal azzi at-tam wa nuksi al-naqs wa nuksani al-kamili. Dia tidak mampu melakukan sesuatu apapun. Bayangno. Ra iso nglakoni apa-apa blas. Ini kan seperti yang awal tadi bahwa ini merupakan perumpamaan bagi yang namanya berhala. Dia tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Ini merupakan sebuah isyarat bahwa ini bentuk ketidakmampuannya, bentuk lemahnya dia, dan bentuk kurangnya dia yang sangat sempurna. Cara kurang ki pol-polan, ora iso nyapa-nyapa. Nomor 2. Nomor 3 sifatnya wa huwa kallun sakilun ala maulahu. Ai wali amrihi. Yang nomor 3 dia itu cuma menjadi beban atas orang yang mengurusinya. Kalau kita ikut tafsirannya Imam Syekh Jalaluddin As-Suyutinya seperti itu. Yang nomor 3 dia itu napa? Cuma menjadi beban atas orang yang mengurusi. Ya. Ai ghalidun wa sakilun ala maulau. Jadi beban. Yang nomor 4, aina ma yuwajjihu ayasrifu la ya'ti minhu bi khair. Diarahkan kemanapun dia tidak akan membawa sebuah kebaikan, dia tidak akan membawa sebuah kesuksesan. Itu seperti itu. Itu 4 sifat bagi laki-laki yang pertama. 4 sifat bagi laki-laki yang pertama. Yang nanti ini ada khilaf antara para ulama. Yang penting difahami dhisik 4 sifatnya ini. Jadi secara garis besarnya laki-laki yang pertama ini dia bisu, tidak mampu melakukan sesuatu apapun, dia cuma menjadi beban atas orang yang mengurusi, dan dia tidak bisa mendatangkan sebuah kebaikan, diarahkan kemanapun dia. Nomor 4. Jadi 4 sifat untuk laki-laki yang pertama ini. Apakah sama? Hal yastawi, apakah sama orang yang model seperti ini dengan wa may ya'muru bil adl, orang yang memerintahkan terhadap sebuah kebaikan, memerintahkan terhadap sebuah tindakan keadilan. Aywa man huwa natikun nafiun linnasi haitsu ya'muru bihi wa yahussu alaihi. Orang memerintahkan terhadap sebuah tindakan adil itu bisa difahami berarti dia itu tentunya bisa bicara. Paham ya? Jadi nang kene iku dingendikaken
Redaksinya Al-Qur'an itu sangat ringkas. Wa may ya'muru bil adl. Orang yang memerintahkan terhadap sebuah keadilan. Orang yang memerintahkan terhadap sebuah keadilan, yang riku dilanjutakan. Lah tentunya bisa difahami lah. Wa'lam annal amra bil adli yajibu ayyakuna mausufan bin nutqi wa illa lam yakun amiron. Orang kalau memerintahkan terhadap sebuah keadilan ya otomatis dia itu orang yang bisa bicara. Karena kalau dia nggak bisa bicara, ya tentunya dia nggak akan bisa memerintahkan terhadap sebuah keadilan. Satu. Yang nomor dua, orang yang memerintahkan terhadap sebuah keadilan itu tentunya dawuhnya Fakhruddin Ar-Razi wa'lam ya Allah wa yajibu ayyakuna qadiran li anal amra musyirun bi ulwil martabah. Orang kalau memerintahkan terhadap sebuah keadilan, uang ngongkon iku tentunya atas dasar dia itu karena memiliki sebuah kuasa. Karena atas dasar dia memiliki sebuah kuasa. Ini untuk membandingi yang atas. Yang atas kan layak diru ala syai'in, gak mampu atas sesuatu. Kalau ini tentunya orang yang memerintahkan itu bukti bahwa dia itu punya sebuah kuasa. Kita kan sudah belajar toh nang nahwu niku. Ada amar, ada doa, ada amar, ada doa, ada soal. Nggih. Kalau amar itu dari orang atas ke bawah, kalau soal itu dari orang-orang yang sama, kalau doa itu dari bawah ke atas. Pun. Mulane dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya'muru, perintah, orang perintah itu bukti bahwa dia itu merupakan seseorang yang mampu. Memiliki sebuah kekuasaan, memiliki sebuah pangkat yang agak tinggi. Dua. Yang nomor tiga, orang yang memerintahkan terhadap sebuah keadilan itu juga bukti. Yajibu ayyakuna aliman. Dia itu tentu harus merupakan seseorang yang alim. Oh iya, orang mau memerintahkan sebuah keadilan, kalau dia nggak alim ya tentu dia nggak akan bisa. Dia nggak akan mampu membedakan mana itu sebuah keadilan, mana itu sebuah tindakan zalim. Paham ya? Ini dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi seperti itu. Sehingga makna wa may ya'muru bil adl, orang yang memerintahkan terhadap sebuah keadilan adalah maksudnya adalah orang yang bisa berbicara, orang yang mampu berkuasa, orang yang bermanfaat untuk manusia. Dia memerintahkan dan mendorong kepada sebuah keadilan tersebut. Wa huwa ala siratim mustaqim. Dalam keadaan dia sendiri itu berada di dalam jalan yang benar. Artinya ya nopo, ini untuk menolak anggapan bahwa orang yang memerintahkan sebuah keadilan tapi dia sendiri itu tidak bisa bertindak adil. Cara bahasane nang syairane nahwu, la tanhaan khuluqin wa ta'tiya mislahu arun alaika idza fa'alta azimu. La tanhaan khuluqin, kamu jangan pernah mencegah, melarang dari sebuah hal tertentu. Wa ta'tiya mislahu, dalam keadaan kamu sendiri melakukan. Arun alaika idza fa'alta azimu, merupakan sebuah kecacatan yang besar kalau kamu justru melakukan, di sisi lain kamu melarang. Berarti maksudnya di sini adalah wa huwa ala siratim mustaqim, seperti yang didawuhkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau dawuh maknahu kaunuhu mubarra'an anil juri wal abas. Artinya adalah selain dia memang memerintahkan terhadap sebuah tindakan keadilan, tapi dia sendiri juga memang terbebaskan. Dia itu memang tidak melakukan tindakan zalim, tindakan melenceng, tindakan zalim. Ya karena tadi nggih la tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun alaika idza fa'alta 'azim. Pun
Kalau sudah dibandingkan dua orang laki-laki ini tadi, tentunya akal ini pasti bisa menjawab. Menjawab kira-kira sama mboten antara dua orang laki-laki ini. Tentu jawabannya semua orang sepakat bahwa jawabannya adalah tentu tidak sama. Dua orang ini tentu tidak sama. Adapun yang dimaksud dan yang dikehendaki ini apakah ini perumpamaan orang mukmin dan juga orang kafir, ini khilaf seperti yang didakwakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Fil murad bihadzal masal aqwalun. Yang dikehendaki dengan perumpamaan ini itu memang banyak pendapatnya ulama. Ada yang mengatakan al-qaul awal, pendapat yang pertama mengatakan bahwa ini merupakan sebuah perumpamaan Allah Ta'ala Tuhan semesta alam dan juga para berhala yang mereka jadikan orang-orang kafir, yang dijadikan oleh orang-orang musyrik sebagai Tuhan sekutu bagi Allah. Maka adapun yang dimaksud dengan yang bisu itu merupakan sebuah perumpamaan daripada berhala. Karena memang berhala itu tidak mampu berkata-kata sesedikit pun, ya, sekata pun. Wa kadzalika la yaqdiru ala syai'in wa aidan kallun ala abidihi li'annahu la yunfiqu alaihim wa hum yunfiquna alaihi. Ya, sing jenenge berhala iki paket lengkap kayak 4 sifat yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama, yang namanya berhala itu abekam. Sing jenenge berhala itu abekam atau bisu, gak bisa ngomong. Satu. Yang nomor 2, yang namanya berhala itu tidak mampu atas sesuatu apapun, menengai nang kono iku wis gak iso lapo-lapo. Yang nomor 3, justru yang namanya berhala itu kallun ala maulahu, justru menjadi beban atas orang-orang yang mengurusinya, atas orang-orang yang menyembahnya. Yani karena berhala tidak bisa memberikan apapun kepada para penyembahnya, sedangkan justru kebalikannya, para penyembahnya lah yang memberikan sesuatu untuk berhala. Nomor 3. Nomor 4 adalah ila ayyi muhimmatin tuwajjahu as-sana malam ya'ti bi khair. Punya urusan kepentingan hajat apapun kalau diaturkan kepada yang namanya berhala, ya dia tidak akan bisa mengabulkan. Tuh. Sehingga itu merupakan sebuah perumpamaan daripada berhala. Yang nomor 2, wa may ya'muru bil adl, yang memerintahkan terhadap sebuah keadilan. Teng mriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim, itu tentunya adalah Allah Ta'ala. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan anal murad min hadzal abkam huwa abdun li Utsman ibn Affan kana dzalikal abd karena dalikal abdu yakrahu al-Islam wa makana fihi khairun wa maulahu wa Utsman bin Affan kana ya'muru bil adl wa kana ala dini al-qaumi wasiratil mustaqim. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan dua orang laki-laki ini adalah Sayyidina Utsman bin Affan dan juga budaknya, di mana Sayyidina Utsman bin Affan ini merupakan seseorang yang baik, sudah memeluk agama Islam, memerintahkan terhadap sebuah keadilan, dia berada di dalam jalan yang benar. Sedangkan hambanya Sayyidina Utsman bin Affan pada waktu itu, dia itu sangat membenci terhadap Islam dan membenci terhadap setiap hal yang ada kebaikan di dalamnya. Itu menurut qaul yang kedua. Menurut qaul yang ketiga, yang dimaksud daripada perumpamaan ini adalah setiap hamba yang disifati dengan sifat-sifat yang tercela itu tadi, dan setiap orang-orang yang merdeka yang disifati dengan sifat-sifat yang baik. Dan qaul ini lebih utama daripada qaul yang pertama menurut daunnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Pun niku ngoten nggih. Pun kula lanjutaken malih. Teng ayat salanjute walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ma amrus saati illa kalamhil basari aw huwa aqrab innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bagi Allah Ta'ala
Ghaibus samawati wal ard ay ilmu ma ghaba fihima. Surat An-Nahl ayat 77. Walillahi ghaibus samawati wal ard ay ilmu ma ghaba fihima. Dan bagi Allah Ta'ala mengetahui perkara-perkara yang samar yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab. Dan tidaklah urusan masalah kiamat kecuali bagaikan sekedip mata atau bahkan lebih cepat daripada itu. Li'annahu bilafdzi kun fayakun. Karena yang namanya amru sa'ah, urusan kiamat, itu cukup menggunakan lafadz kun maka langsung terjadi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Bon. Tengriki dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau tengriki dawuh, korelasi ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah bahwa di dalam ayat yang sebelumnya Allah Ta'ala itu telah menjelaskan perumpamaan untuk berhala dan juga orang-orang kafir, bahwa mereka itu diumpamakan bagaikan yang bisu, tidak mampu atas sesuatu apapun, dan tidak mampu atas sesuatu apapun dan menjadi beban bagi yang mengurusi para penyembahnya, dan juga dia tidak akan mendatangkan dengan sebuah kebaikan apapun. Dan Allah Ta'ala memberikan sebuah perumpamaan untuk dirinya sendiri dengan yang memerintahkan terhadap sebuah keadilan dalam keadaan di atas jalan yang lurus. Dan perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya wa ma'lumun annahu yamtani'u ayyakuna amiran bil adli wa ayyakuna ala siratim mustaqim illa idza kana kamilan fil ilmi wal qudrah. Niki lho dawuh. Korelasinya di sini, dan perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya tidak akan bisa menjadi sosok yang memerintahkan terhadap sebuah keadilan dan juga menjadi sosok yang berada di atas jalan yang lurus kecuali sosok yang sempurna di dalam pengetahuan dan kuasanya. Wong gak iso memerintahkan terhadap sebuah kebaikan, memerintahkan terhadap sebuah keadilan, berada di atas jalan yang benar, kecuali karena memang dia itu pertama memiliki sebuah kesempurnaan di dalam urusan ilmu pengetahuan. Yang nomor dua, kecuali dia berada di dalam sebuah kesempurnaan dalam yang namanya sebuah kekuasaan. Wong lek gak berilmu, wong lek gak kuwasa, gak bakal iso sing jenenge memerintahkan terhadap sebuah keadilan. Gak bisa akan berada di atas jalan yang lurus. Mulane teng mriki didhawuhaken, maka ayat ini menjelaskan bahwa bukti Allah Ta'ala itu sempurna dalam urusan ilmu dan kekuasaan adalah ya ini tadi, yakni urusan bukti bahwa Allah Ta'ala itu memiliki sebuah kesempurnaan di dalam ilmu adalah walillahi ghaibus samawati wal ard ay ilmu ma ghaba minhu. Allah Ta'ala itu memiliki sebuah ilmu, mengetahui terhadap sebuah ilmu apapun yang ada di langit dan juga di bumi. Urusan-urusan gaib yang ada di langit dan yang ada di bumi itu semuanya Allah Ta'ala maha mengetahui. Berarti ini satu. Jadi walillahi ghaibus samawati wal ard ini bukti bahwa Allah Ta'ala itu maha sempurna di dalam ilmunya. Maha sempurna dalam ilmunya. Bahkan di dalam ayat lain itu mungkin di tafsir Jalalainnya juga disebutkan. Nanti itu ya di surat An-Maun. Di suratnya Nabi Musa sama Nabi Khadir itu nanti. Pun kula lanjutaken malih. Jadi ayat penggalan ayat yang pertama ini merupakan sebuah
penjelasan daripada Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala itu maha sempurna di dalam apa? Ilmunya. Walillahi ghaibus samawati wal ard, ay ilmu ma ghaba minhum. Allah Ta'ala itu memiliki ilmunya, ilmu-ilmu gaibnya, urusan-urusan langit dan juga bumi. Itu Allah Ta'ala membahas tentang kamilan fil ilmi. Allah Ta'ala maha sempurna dalam urusan ilmunya. Satu. Yang nomor dua, wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari au huwa aqrab. Sebelum dilanjutkan, nang ngriki dingendikaken walillahi ghaibus samawati wal ard. Niku kan bahasane ngeten. Dawuhnya Fakhruddin Ar-Razi, wal makna alimallahu ghaibas samawati wal ard. Allah Ta'ala itu maha mengetahui terhadap segala urusan, segala hal-hal yang gaib daripada langit dan juga bumi. Dan juga qauluhu walillahi ghaibus samawati wal ard ini memberikan sebuah faedah hasar. Kemarin kan sudah bolak-balik dijelaskan ya, bahwa suatu hal dalam kalam Arab, suatu hal yang harusnya diletakkan di akhir, namun kok didahulukan, maka itu akan memberi makna hasar. Atau cara murati hasar itu makna hanya. Sama seperti dalam Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka tengeriku dingendikaken kalau yang namanya iyyaka itu kan menjadi maf'ul. Maf'ul itu harusnya diletakkan di akhir. Cuma diletakkan di awal berarti langsung mengandung makna hasar. Hanya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Lah denger iki dilanjutakan berarti walillahi ghaibus samawati wal ard. Yang namanya khabar itu harusnya terletak akhir daripada mubtada'nya secara runtutan umumnya. Berarti ketika didahulukan ini memberikan makna hasar, yakni dawuhnya Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh maknahu annal ilma bihadil uyub laisa illa lillah. Yakni sesungguhnya mengetahui urusan-urusan gaib ini tidaklah dimiliki kecuali hanya miliknya Allah Ta'ala saja. Pun, jadi penggalan ayat yang pertama walillahi ghaibus samawati wal ard itu menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu sosok yang maha sempurna dalam urusan ilmu. Satu. Yang nomor dua, wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari au huwa aqrab minhu li'annahu bilafzi kun fayakun. Taunya Imam Fakhruddin Ar-Razi, adapun penjelasan mengenai sempurnanya Allah Ta'ala dalam urusan kuasa yaitu gini. Dan tidaklah urusan kiamat itu bagaikan hanya sekedip mata. Au aqrab, atau bahkan bisa lebih cepat. Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau tahu yakni urusan kiamat di dalam bentuk sangat cepatnya itu bagaikan hanya kedipan mata. Tapi yang digandaki dari maksud ini adalah takriru kamalil kudrah, untuk menetapkan sempurnanya kudrahnya Allah Ta'ala. Yes ya. Delon urusane kiamat. Kiamat niku Pak, Masya Allah. Sing jenenge dunya sing gedene sakmene. Mulai pucuk wetan sampai pucuk kulon itu cara bumi dilempit dari siji langsung ya. Bumi ditumpahkan ya, air laut ditumpahkan, gunung-gunung besar menjadi meletus ya, tanah menjadi gempa, di cara kertas sana digulung gampangane ngomong. Itu loh. Itu merupakan sebuah perumpamaannya kiamat, yang mana Allah Ta'ala melakukan urusan kiamat itu cukup dengan secepat kedipan meripat ya.
cukup dengan sekedipan meripat, sekedipan mata. Mulana teng mriki dawuhnya beliau, ini merupakan bukti daripada betapa sangat kuasanya, maha kuasanya Allah Ta'ala. Bahkan bukan seperti itu, wa qauluhu au huwa aqrab, atau bahkan bisa lebih cepat. Maknanya adalah, maksud daripada lebih cepat adalah maknahu annalam hal basari ibaratan an intiqalil jismi al musamma bitarafi min a'lal hatiqa ila asfalihi. Wala syakka anal hadaqati mu'allafatun min ajza'in la tatajazza'u. Falamhul basari ibaratan anil mururi ala jumlati tilkal ajza'i allati minha ta'allafa suthul hadaqah. Wala syakka anna tilkal ajza' katsirah wa zaman alladhi yahsulu fihi lamhul basari murakkabun min anatin muta'aqibatin. Tadi dawuhnya Fakhruddin Ar-Razi, beliau itu dawuh bahwa itu hanyalah sebuah perumpamaan. Bisa lebih cepat. Artinya ya nopo, karena yang namanya kedipan mata ini kan merupakan sebuah perumpamaan bahwa Allah Ta'ala, bahwa yang namanya mata, ya yang namanya kedipan mata itu merupakan geraknya beberapa anggota. Yang mana dengan geraknya beberapa anggota itu tadi akhirnya membutuhkan terhadap proses waktu beberapa detik, seperti itu ya. Makanya daunnya beliau bahkan bisa Allah Ta'ala itu lebih cepat. Hanya saja tengriki, andaikan bahasanya tengriki beliau gitu, ya Allah ya Rabbihu ya Karim li'an lafali hadza qala au huwa aqrab illa annahu lamma kana asra al ahwali wal hawadis fi uqulina wa afkarina huwa lamhul basari la jarama dzikruhu. Jadi karena yang paling mudah untuk bisa kita pahami adalah di dalam memahami waktu yang paling cepat adalah sekadar sekedipan mata, maka Allah Ta'ala menuturkannya. Kemudian Allah Ta'ala dawuh au huwa aqrab, itu tujuannya tambihan alama dzakarnahu, untuk menuturkan bahwa ini hanyalah sekedar perumpamaan saja. Bisa-bisa saja Allah Ta'ala lebih cepat dari itu. Pun innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Ta'ala itu atas segala sesuatu itu maha kuasa. Pun nggih. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.